Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya kakak. Charlie Wade bab ke-7. Melihat orang tuanya mengincar Charlie, Claire menghela nafas dan berkata, "Ayah dan ibu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Charlie. Saya tidak ingin mereka meremehkan kita lagi. Tidakkah cukup keluhan yang kita derita selama ini?" Ibu Claire berseru, "Kalau begitu kamu tidak bisa menyetujui tugas ini. Jangan kamu bahkan jika nenekmu pergi. Orang-orang di Amgren tidak akan berbicara dengannya." Charlie melihat pemandangan di depannya dengan senyum masam. Ayah dan ibu mertuanya yang sombong itu tidak dapat mempercayainya. Saat ini, ada ketukan di pintu. "Saya datang." Elaine menghela nafas dan membuka pintu. Charlie melihat sekeliling dan melihat seorang pria muda berjas Armani berdiri di depan pintu. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang tampan dan berbakat dengan jam tangan. Patek Geraldine yang tampannya bernilai setidaknya 3 hingga 5 juta. Ibu mertuanya berkata dengan penuh semangat, "Oh, ini Wendell. Mengapa kamu di sini?" Orang ini adalah Wendell Jones, putra dari keluarga Jones yang mengejar Claire. Wendell tersenyum dan berkata, "Bibi, saya mendengar bahwa Claire telah mengambil alih tugas membicarakan kerjasama dengan Amgren Group. Jadi saya datang ke sini untuk memberinya ide." "Oh, Anda benar-benar penyelamat keluarga kami." Elaine sangat bersemangat. Sorot matanya menatap Wendell seperti menatap menantu laki-lakinya. Dia buru-buru menyambutnya dan berkata, "Wendell, apakah kamu punya cara untuk membantu Claire memenangkan kontrak Amgren Group?" Wendell mengangguk sambil tersenyum, menutup mata ke arah Charlie yang berdiri di dekat, seolah-olah sedang memandangi semut di pinggir jalan. Dia langsung mendatangi Claire dan tersenyum tipis. "Claire, kamu bahkan tidak memberitahuku tentang hal sebesar itu. Tetapi Anda dapat yakin bahwa Amgren Group dan perusahaan saya memiliki kerjasama. Saya akan meminta ayah saya untuk menyapa dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda." Namun kenyataannya, ayah Wendell sama sekali tidak punya lagi kekuatan itu. Dia mengatakan ini hanya untuk berpura-pura menjadi sesuatu di depan Claire. Claire tahu bahwa Wendell selalu ingin mendekati dirinya. Jadi dia berkata dengan dingin, "Wendell, aku mengerti kebaikanmu, dan aku akan menemukan jalannya sendiri." Elaine berseru tak percaya, "Claire, apa kamu gila? Tuan Jones dengan ramah datang untuk membantu Anda. Bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu?" Claire tidak berbicara, tetapi Charlie di samping bertanya kepada Wendell dengan penuh minat, "Tuan Jones, saya sangat ingin tahu tentang apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu Claire. Amgren Group sangat besar, tidak bisa dikendalikan oleh Anda, bukan? Bisakah Anda membuat Amgren menandatangani kontrak dengan Claire?" Wendell mencibir dengan jijik dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Keluarga Jones dan Amgren Group kami selalu menjadi mitra yang mendalam. Kali ini dari proyek 2 miliar Amgren Group, keluarga Jones bisa mendapatkan setidaknya sepertiganya. Aku akan meminta ayahku secara langsung untuk mengalokasikan puluhan juta dari sepertiga ini untuk subkontrak ke Claire. Bukankah ini membantunya menyelesaikan tugas?" Charlie berkata dengan heran, Saya tidak menyangka bahwa keluarga Tuan Jones memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Amgren Group." Wendell mendengus dingin dan berkata, "Tentu saja, dia urus Hill. Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Jones kami bekerja sama dengan Amgren Group?" Setelah selesai berbicara, Wendell menatap Charlie dan berkata dengan jijik, "Charlie, aku menyarankan kamu untuk meninggalkan Claire. Kamu itu seperti katak di dasar sumur. Pria sepertimu tidak bisa memberinya kebahagiaan dan hanya akan menghalangi jalannya untuk maju." Claire berkata dengan dingin saat ini, "Maaf Tuan Jones, saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Dan tolong jangan berbicara kasar kepada suami saya." Wendell berkata tercengang Claire, "Jika aku membantumu seperti ini, kamu masih harus menghadapi sampah ini. Apa dia layak untuk pemeliharaan Anda?" Claire berkata dengan serius, "Dia tidak sia-sia. Dia adalah suamiku." Wendell penuh dengan kesuraman dan amarah, dan berkata dengan marah, "Oke. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini. Jika Anda tidak bisa mengetahuinya, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan." Setelah berbicara, Wendell berbalik dan membanting pintu.
Elaine ingin menyusul untuk menjelaskan, tetapi Wendell sudah bertindak jauh. Dia menampar pahanya dengan marah dan menunjuk ke hidung Charlie dan mengutuk, "Kamu membuatku marah. Apa yang bisa dilakukan sampah sepertimu? Tuan John sangat baik untuk membantu, tetapi Anda membuatnya marah dan pergi." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Bu, dia baru saja membicarakannya, bahwa dia tidak bisa mendapatkan kerjasama dari Immigrant Group. Jadi bagaimana dia bisa membantu Claire? Kamu omong kosong." Elaine berkata dengan marah, "Keluarga Jones bisa mendapatkan sepertiga dari proyek Immigrant Group. Apakah Anda tahu itu?" Charlie mencibir di dalam hatinya. "Saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan keluarga Jones. Saya hanya tahu bahwa Immigrant Group saya tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Jones. Bahkan jika Immigrant Group dan Jones memang memiliki banyak kerjasama di masa lalu, mulai sekarang, kerjasama ini semua akan berhenti." Claire tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Charlie, dan berkata kepada ibunya, "Bu, jangan salahkan Charlie. Mari kita bicarakan tentang itu ketika saya kembali dari Immigrant Group." Elaine menghela nafas panjang, hanya merasa bahwa Tuhan tidak adil. Dia telah menikah dengan seorang lelaki sampah dan sekarang putrinya juga telah menikah dengan pria yang lebih sampah. Betapa tidak adilnya ini.